Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Masih bersama saya Fagiza Muklis. Oke ya, sekarang kita lanjutkan lagi nih ya untuk ya tutorial JavaScript-nya nih ya. Nah, jadi dari sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu JavaScript ya. Lalu yang kedua adalah instalasi software-software yang kita butuhkan. Nah, sekarang pertama ya, kita akan masuk ke episode 3 ini adalah gimana caranya menjalankan JavaScript. Oke, program JavaScript-nya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi di sini saya udah ada Visual Studio Code ya, dan juga di sini udah ada Chrome ya untuk browser kita. Nah, jadi sebenarnya teman-teman semua ya, si JavaScript itu sudah ada di Chrome-nya itu sendiri ya, si engine-nya untuk ngejalanin si JavaScript-nya. Oke, jadi kita sekarang nanti akan ada 4 buah tipe ya, 4 buah tipe untuk JavaScript yang bisa kita jalankan. Oke. Nah, di sini ya kita bisa klik kanan aja teman-teman semua ya untuk ngejalanin si JavaScript-nya. Itu ada di mana? Ada di inspect ya. Ini silahkan aja diklik kanan di sini, lalu di inspect saja. Nah, nanti ini akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini itu adalah inspect elemennya untuk si Chrome. Jadi sebenarnya kita bisa select gitu ya, mau ini, mau apa gitu ya. Ini kita bisa pilih terserah kita gitu komponen-komponennya. Nah, untuk menjalankan JavaScript-nya, pastikan di sini kita pilih konsol, teman-teman semua ya. Silakan klik konsol di sini. Nah, di sini ya, di sini udah ada warning dan sebagainya. Ini adalah saat kita running si Google ini gitu ya. Ntar ini saya perbesar dulu. Pakai Ctrl plus ya. Ini kita perbesar Ctrl plus. Nah, di sini teman-teman semua, kita bisa bikin kayak gini ya. Console.log misalkan ya. Ini adalah untuk ngeprint apapun yang ada di sini ya. Ini yang sebelumnya kita sudah lakukan. Ini adalah hello manis gitu ya. Maka akan keluar hello manis di sini ya. Atau ditambahkan titik koma di belakangnya, maka bisa menjalankan si hello manis ini. Oke. Jadi di sini ini adalah full JavaScript teman-teman semua ya. Nah, misalkan juga kita mau bikin sebuah variabel gitu ya. Misalkan var a sama dengan 10. Oke. Dan kita bisa juga mengeluarkannya dengan console.log. Di sini adalah a gitu ya. Nah, maka dia akan ngeprint si 10 ini. Jadi ini adalah program JavaScript-nya. Oke. Nah, jadi nanti apapun yang kita kirimkan ke browser ya berupa JavaScript ini itu akan dijalankan oleh si browsernya ya. Dalam hal ini si Chrome punya V8 yang dimana kita bisa ngejalanin si JavaScript-nya ini. Gitu ya. Jadi di konsol salah satu tempat dimana kita bisa menjalankan JavaScript ini. Oke. Keren ya. Nah, lalu kita akan clear aja, kita refresh ya. Jadi di refresh untuk nge-clear ini. Nah, sekarang kita bisa buat ini teman-teman semua ya, alert ya. Ini adalah si alertnya, di mana kita bisa nampilin ada box di sini ya, di mana itu adalah dijalankan oleh JavaScript. Misalkan ini adalah alert gitu ya. Kayak gini. Nah, dia akan muncul ini. Ya, jadi ini adalah salah satu ya kelakuan dari JavaScript di mana kita bisa ngeluarin alert ini. Oke, gampang ya, gampang banget nih. Jadi kita bisa menjalankan seperti itu. Oke, jadi ini adalah tempat di mana kita bisa menjalankan JavaScript. Nah, sekarang kita akan coba di tempat lain ya, di mana kita menjalankan JavaScript-nya. Nah, di sini kita akan coba buatkan ya di Visual Studio Code kita tambahkan file baru. Ini adalah index.html gitu ya. Ini adalah HTML yang kita tahu, dan untuk membuat HTML dengan lebih mudah, kita pakai tanda seru gini ya. Kayak gitu, ya kita bisa pilih yang bawah, bisa pilih yang atas. Saya akan pilih yang atas untuk menjalankan, menambah ini secara otomatis gitu ya. Enter, maka akan terjadi seperti ini. Oke, ini akan saya save. Ctrl S gitu ya, atau kalian bisa ke file dan save. Nah, di sini udah ada Ctrl S, bisa langsung kita save saja seperti itu. Oke Bang, lanjut ya, kita bikin dulu H1 teman-teman semuanya. Di sini adalah misalkan hello world ya, kita save. Nah, ini ya gimana cara ngejalaninnya di sini? Seperti biasa kita pakai go live di bawah sini ya. Kita klik. Nah, maka dia akan menjalankan hello world-nya di sini ya. Udah jalan teman-teman semua ya. Untuk si hello world-nya. Misalkan hello world Abang Otong gitu ya. Coba kita save. Maka akan berubah juga menjadi hello world Abang Otong. Oke ya, nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh. Nah, misal nih teman-teman semua ya, kita tadi sudah bisa lihat bahwa JavaScript itu bisa jalan di elemen, inspect elemen ini ya. Jadi dia bisa jalan di sini ya. Ini coba kita pindah ke konsol, bisa jalan di sini. Nah, coba
Gimana cara jalaninnya ya? Di sini kita bisa tambahkan teman-teman semua itu tag script. Oke, kayak gini. Ya, terus kita bikinlah console.log misalkan ya, hello manis. Oke, gini kita save, maka akan muncul di sini. Oke, ini kalau kita refresh, maka dia akan muncul hello manis. Ya, jadi sesuatu yang ada di dalam script ini itu akan dianggap sebagai JavaScript, gitu ya. Terus juga console.log misalkan, ya ini adalah JavaScript ya dari tag script. Oke. Kita save, maka akan muncul juga di sini. Oke ya, easy banget ya untuk menjalankan si program JavaScript-nya. Oke, Bang, udah nih ya, satu di sini. Ada lagi nggak tempat lain? Ada ya. Kita bisa, setelah dipisah seperti itu, ada juga yang namanya adalah inline JavaScript. Nah, gimana caranya? Kita akan bikin button ya. Kita akan bikin button. Oke, kayak gini. Terus kita bikinnya di sini klik saya. Oke. Dah, kayak gitu, maka akan muncul klik saya di sini. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, ya. Nah, kita bisa bikin JavaScript-nya di sini, teman-teman semua ya. Ini sama aja kayak CSS, cuman sekarang si JavaScript-nya itu kita taruh di sini sebagai apa? Sebagai yang namanya adalah inline JavaScript. Oke. Jadi kita akan bikin ini ada komennya ya. Kita bikin komen. Ini adalah JavaScript dengan tag script. Oke. Nah, lalu yang di sini, ini ya adalah JavaScript inline atau kita taruh di dalam tag-nya ya. Nah, lalu gimana caranya untuk menjalankan itu? Gampang, kita pakai on click. Oke, on click ya. Terus kita tambahkan di sini misalkan console.log kayak gini. Ya, terus kita taruh di sininya adalah saya di klik gitu ya. Dan kita tutup di sininya. Oke, kita save ya. Terus kita refresh. Nah, saat kita klik, maka akan ada tulisan saya diklik. Oke. Jadi dalamnya ini teman-teman semua lihat tanda kutipnya pakai 1 biji ya. Yang luarnya pakai 2. Oke. Atau kebalikannya, yang luarnya pakai 1, boleh ya ini pakai 1, dalamnya itu pakai kutip 2 yang ini ya. Nanti ini kita akan jelaskan bedanya apa, teman-teman semua. Udah, ini kita save dan kelakuannya juga akan sama ya, saya diklik terus ya, nambah terus di sininya. Oke. Jadi kita udah tahu bahwa kita bisa jalanin JavaScript-nya ada di sini ya, dan kita juga bisa naruh JavaScript-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita juga bisa menjalankan JavaScript-nya di luar di sini ya. Ini kita akan tambahkan, coba kita bikin di sini, ini adalah misalkan script.js kayak gini ya. Terus di indeks HTML-nya misalkan kita coba ya, ini kita bikin console simple aja .log. Kita tambahkan di sini, ini adalah JavaScript dari external file gitu ya. Nah, cara nambahinnya gimana? Kita masuk ke HTML, lalu kita tambahkan di sininya ya. Jadi ini kita bikin komen, ini adalah JavaScript eksternal ya. Nambahinnya gimana? Kita tambahin script ya, terus pilih yang src ini. Ada source-nya ya. Nah, source-nya mau siapa? Kita pilihlah si script.js. Kayak gitu. Simple banget teman-teman semua. Jadi kita nambahin filenya dari sini ya. Lihat, saat saya save langsung di-load gitu ya. Ini adalah JavaScript dari external file. Jadi yang ini akan sama aja sebenarnya dengan yang ini. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita udah punya 4 ya. Tadi 4 cara menjalankan JavaScript. Yang pertama adalah di konsolnya. Lalu yang kedua adalah di sini secara inline. Lalu yang ketiga bisa dibuat di dalam tag script ya. Di sini akan menjadi JavaScript semuanya. Atau kita bisa buat di luar dan kita jalankan di sini. Oke, gampang ya? Gampang banget. Oke teman-teman semua ya, jadi itu adalah videonya untuk menjalankan JavaScript ya. Nanti dari sini kita akan belajar ya tentang variabel ya di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman semua, jadi stay tune ya di playlist JavaScript kita kali ini. Jadi kita akan ketemu di video selanjutnya di episode 4. Oke teman-teman semua, jadi keep coding, stay awesome teman-teman semua. See you in the next video ya. Bye.